Perkenalkan, nama saya Bintan Maulana dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 7. Saya Nabila Nur Faizah, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Riani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Safira Khansa Alia Rahma, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Safar Aziz Suryata, nomor absen 30. Aku Handa Fitriani Nurjana, absen 32. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari logam alkali tanah atau golongan 2A yang terdapat dalam PowerPoint yang telah kami buat, yakni pada slide 3. Yang pertama yaitu cukup reaktif, meski pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, lunak, meski lebih keras dibanding golongan logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan panas dengan baik, selain berilium. Dan yang keempat, jika bereaksi dengan air, menjadi alkali oksida yang kuat, kecuali berilium. Yang kelima, mempunyai densitas titik didih dan titik leleh yang cukup rendah. Yang keenam, radium menjadi satu-satunya yang bisa bersifat radioaktif. Dan yang ketujuh, jari-jari yang dimiliki atom alkali tanah lebih kecil dari logam alkali atau golongan 1A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai golongan 2A atau logam alkali tanah, yaitu berilium dan magnesium. Seperti yang tertera pada slide keempat, ya terdapat gambarnya juga. Berilium mempunyai nomor atom 4 dengan massa atomnya yaitu 9,012182 dan struktur elektronnya yaitu 2s2. Berilium mempunyai titik didih yaitu 2970 derajat Celcius dan titik lelehnya yaitu 1278 derajat Celcius. Berilium juga mempunyai energi ionisasi yaitu 899 kJ per mol, mempunyai jari-jari atomnya yaitu 112 pikometer, juga mempunyai densitas atau massa jenis dalam 25 derajat Celciusnya yaitu 1,848 gram per cm kubik. Berilium mempunyai karakteristik yakni berwarna abu-abu, ringan, mudah pecah, beracun, namun juga kuat dan bersinar. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb, terdapat juga pada komponen televisi, dan sebagai bahan penguat kemudi pesawat. Selain itu, paduan logam berilium dengan tembaga digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Berilium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. Lanjut ke unsur kedua, masih di slide keempat dalam logam alkali tanah, yaitu magnesium yang bernomor atom 12, seperti yang ada di gambar di pojok kanan atas, dan di pojok kiri atasnya terdapat angka yang bertuliskan 24,3050 yang merupakan massa atom. Kemudian mempunyai struktur elektron yaitu 3s2, mempunyai titik didih yaitu 1107 derajat Celcius, mempunyai titik leleh yaitu 648,8 derajat Celcius. Selain itu, magnesium mempunyai jari-jari atom yaitu 160 pikometer. Mempunyai energi ionisasi yaitu 738 kJ per mol. Juga mempunyai densitas atau massa jenis dalam 25 derajat Celcius yaitu 1,738 gram per cm kubik. Magnesium mempunyai karakteristik yaitu berwarna abu-abu mengkilap. Dan kegunaannya yaitu untuk melapisi alat masak, dalam pasta gigi, sebagai bahan dalam obat mak. Selain itu, untuk bahan dalam membentuk paduan logam bersama aluminium. Nah, paduan logam magnesium dan aluminium ini digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Di sini saya akan mengenalkan tentang unsur Ca atau kalsium. Jadi, unsur Ca itu memiliki nomor atom 20. Selain itu, memiliki titik lebur sebanyak 839 derajat Celcius dan titik didihnya sebanyak 1487 derajat Celcius.
Selain itu, karakteristik dari unsur Ca sendiri adalah memiliki warna putih keperakan. Kegunaan unsur Ca yaitu untuk unsur pembentukan tulang dan gigi yang biasanya ada pada gigi susu. Yang kedua untuk campuran gips, yang ketiga untuk pengelasan, dan yang keempat untuk mengoksidasi logam dari oksidanya. Dan yang selanjutnya ada unsur Sr atau strontium yang memiliki nomor atom 38, titik leburnya 769 derajat Celcius, dan titik didihnya sebanyak 1384 derajat Celcius. Unsur Sr ini memiliki karakteristik berupa logam lunak, berwarna kuning keperakan, bersifat sangat reaktif, dan akan membentuk lapisan oksida gelap apabila terkena udara. Kegunaan unsur Sr ini ialah untuk kaca TV yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Saya akan menjelaskan unsur barium. Diwakili dengan simbol Ba, barium adalah unsur golongan 2 dengan nomor atom 56. Ciri-ciri barium ditemukan dalam bentuk barium sulfat, lunak putih keperakan dengan sedikit nuansa emas saat ultramurni. Manfaat barium digunakan untuk obat gangguan pencernaan dan sebagai racun tikus. Selanjutnya adalah radioaktif radium atau Ra. Dengan nomor atom 88, ciri-ciri radium berwarna putih bersih jika terkena udara jadi hitam karena oksidasi. Tingkat radioaktifnya sangat tinggi. Manfaat dari radium digunakan untuk menderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Meski dengan efek samping demam, nyeri saat buang air kecil hingga tinja berwarna hitam dan mengeluarkan darah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang golongan 4A. Golongan 4A memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat golongan 4A yaitu titik didih dan titik leleh bervariasi. Lalu yang kedua, densitas bervariasi. Lalu yang ketiga, karbon dan silikon tidak reaktif pada suhu biasa. Lalu yang keempat, cenderung membentuk senyawa kovalen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karbon dan silikon. Karbon berkarakteristik bersifat non-logam, padat, mempunyai titik didih 5100K, mempunyai titik didih 38.025K, dan tidak bersifat toksik. Kegunaan: bahan bakar batu bara. 2. Pensil elektrode baterai, proses elektrolisis, fiber grafit, rakel, dan varnish. 2. Silikon berkarakteristik warna abu mengkilat, bersifat non-toksik, dan dapat terbakar dalam oksigen jika dipanaskan dengan kuat. 3. Kegunaan: bahan membuat solar cell dan bahan pembuatan kaca, semen, dan porselin. Selanjutnya kita akan membahas tentang germanium. Germanium adalah metaloid berkilau, keras, berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon, memiliki nomor atom 32. Karakteristik germanium diantaranya yang pertama yaitu bersifat toksik ringan. Yang kedua, germanium dalam H2SO4 dan HNO3 pekat bersifat lebih reaktif daripada silikon. Germanium memiliki titik lebur 1211,40 Kelvin dan memiliki titik didih 3106 Kelvin. Kegunaan germanium diantaranya yang pertama yaitu digunakan pada alat detektor radio yang tinggi dan sinyal-sinyal radar. Yang kedua digunakan pada pembuatan piranti semikonduktor seperti transistor dan dioda. Yang ketiga digunakan dalam pembuatan kaca optik dan pembuatan obat anemia. Yang keempat sebagai bahan pencampur logam. Yang kelima sebagai fosfor di bola lampu pijar. Yang keenam sebagai katalis, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh sebagai lensa kamera wide angle dan mikroskop objektif.
Oke, selanjutnya ada timah atau biasa disebut dengan stanum. Timah merupakan logam berwarna putih yang tahan terhadap korosi, ringan dan awet. Timah menjadi logam yang sangat lemah, mudah dibentuk dan bisa mencair. Timah memiliki nomor atom 50. Sifat-sifat timah yaitu merupakan agen reproduksi yang baik. Yang kedua, bersifat non-toksik. Yang ketiga, timah memiliki titik didih 2876 Kelvin dan memiliki titik lebur 505,12 Kelvin. Kegunaan timah diantaranya yang pertama, timah digunakan untuk lapisan pelindung kaleng atau bejana dari tembaga. Yang kedua, digunakan sebagai logam campuran perunggu. Yang ketiga, digunakan untuk perekat komponen elektronik pada PCB atau timah solder. Yang keempat, dicampur dengan titanium dan digunakan dalam industri dirgantara dan bahan insektisida. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang plumbum atau timbal. Plumbum atau timbal memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat toksik. Lalu yang kedua, mempunyai titik didih sebesar 2023 K. Lalu yang ketiga, mempunyai titik lebur sebesar 600,65 K. Lalu yang terakhir atau nomor 4, dapat larut dalam asam nitrat. Lalu plumbum atau timbal memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai bahan pengisi baterai, lalu yang kedua sebagai bahan pelapis kabel listrik.